Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar sharing aja ya, bukan bermaksud menggurui ataupun apapun. Gua sama-sama belajar di sini dan gua ingin menyimpan informasi aja di sini. Takutnya gua lupa ke depannya atau dokumentasi aja ya. Kami kedatangan servisan Poco M3. Kasusnya ini mati total. Tentunya kita pun juga harus kayak dokter, walaupun kita servis handphone bukan servis manusia. Kita tanya ya, kronologi apa penyebab dari kerusakan yang menyebabkan HP ini mati total. Setelah gua tanya, kata user HP ini mati secara tiba-tiba, nggak bisa dicas, nggak bisa dihidupin, nggak bisa diapa-apain. Ya, mati total. Oke, jadi kita langsung aja buka untuk backupernya. Ini kami mengalami kesulitan yang sangat sulit hingga ada bagian kuku kami yang merasa kesakitan karena membuka backuper dari Poco M3 ini. Dan kayaknya si HP ini masih segelan. Dibuka bagian samping susah, bagian atas pun juga susah. Dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari kecepatan normalnya, ini sangat-sangat susah sekali. Nah, apakah kalian pernah mengalami kasus yang seperti ini ketika buka backuper itu sangat keringat dingin sih ya. Apalagi user buru-buru dan ditungguin, backupernya aja belum kebuka dan susah banget. Dan user minta buru-buru dan itu ngeyel sekali sih, sampai keringat dingin, sampai harus dikipasin. Ini benar-benar susah tuh. Susah sampai gue menggunakan tool. Tangan gue sampai pegel-pegel gitu. Susah banget. Ini serius ya. Ini kuku gue mau pakai tool, takutnya ada yang rusak ataupun ada yang semplak. Jadinya gue tetap lanjutkan dengan menggunakan kuku aja seperti ini, nggak menggunakan tool, paling sedikit bantuan. Dan ini lumayan ya, susah. Bagian bawah sudah terbuka, bagian atas ini sangat menguras tenaga sekali. Kuku gua sampai udah menipis dan udah kerasa sakit banget. Poco M3 ketika yang masih segelan, belum pernah dibuka, ini susah banget. Menggunakan tool di sini agak khawatir sekali karena takut merusak pada bagian frame ataupun backuper dari HP ini. Jadi kita lanjutkan kembali dengan menggunakan kuku dan akhirnya bisa juga ya dengan menggunakan kuku, alhamdulillah, walaupun ada rasa sakit yang lumayan ya. Tapi kalau HP ini berhasil, rasa sakit itu bakalan terbayar dengan cuan yang kita dapatkan. Kita buka untuk keseluruhan boardnya dan lalu kita bakalan analisa untuk kasus ini. Karena kasus ini itu mati total, jadi kita perlu menganalisa terlebih dahulu. Yang pertama mudah ya. Yang pertama karena HP ini matinya itu secara tiba-tiba, jadi cukup kita replace aja, repair baterainya, lepas pasang baterainya. Kita coba untuk colokan cas dan muncul logo Poco. Wow, ini sih kayak rezeki nomplok ya. Ini kan tadi buka backupernya susah. Ini udah muncul logo Poco dan melakukan pengecasan. Dan ini belum selesai karena durasi ini pun juga cukup panjang. Muncul logo Poco, lalu di sini kita tunggu untuk booting dari logo Poco ini hingga masuk ke halaman menu utama dari HP Poco ini. Apakah HP ini benar-benar normal atau tidak. Kasus awal mati secara tiba-tiba. Setelah kita lepas pasang baterai, dia itu mau melakukan pengecasan 2%. Muncul logo Poco. Ini masih aja logo Poco dan mati, padahal kita melakukannya dengan pengecasan. Coba kita cas kembali. Dan ini kita analisanya sangat-sangat perlahan ya, nggak usah terburu-buru ponis apanya. Yang penting di sini kalau kita teknisi pemula ya kita stay aja ya, kita analisa terlebih dahulu, kita diamkan terlebih dahulu, kita oprek-oprek sambil santai ngopi sama ngerokok. Sambil isi kita coba cas hingga dia itu mau naik dan mau muncul logo Poco. Sambil dibantu casan pun juga dia nggak mau naik, bahkan hidup mati. Kecepatan 8 kali lipat ini dari kecepatan biasanya. Setelah kita buka pasang baterai terlalu keseringan dan HP ini muncul logo Poco berkedip-kedip. Dan ini sih kayaknya ada problem lain ya. Ini tadi bisa ngecas dan sekarang nggak dihidupin tapi muncul logo Poco berkedip-kedip setelah kita lepas pasang baterai dan melakukan pengecasan. Gua konfirmasi dulu ke user apakah permasalahan awal pernah mengalami hal seperti ini. Muncul logo Poco hidup, logo Poco hidup, logo Poco mati. Dan kata user ya. Ini artinya gua mau fokus ke satu titik aja dulu sebelum kita fokus ke yang lainnya, yaitu jumper puse.
ataupun Sikring, penyetabil arus baterai, tegangan baterai yang harus dihasilkannya itu 4.4 atau paling minimnya itu 3.7 volt. Menyuplai arus ke jalur pibet. Oke, kita lepas baterai. Di baterai Xiaomi ini nggak kayak baterai Vivo ataupun Oppo ya, ataupun yang lainnya yang bisa kita tarik langsung lepas. Ini nggak bisa. Ini baterai sudah terlepas, jadi langkah tahap awal yang pertama kita analisa sebagai teknisi pemula. Kita usahakan di bagian baterai terlebih dahulu. Tapi kalau kita analisa di bagian awal, seharusnya kalau misalkan baterainya itu bermasalah, ketika kita melakukan pengecasan sambil dihidupkan, sambil dicas, harusnya tegangan itu normal dengan adanya bantuan tegangan yang diberikan oleh pengecasan. Oke, jadi ini pusenya kita jumper dengan menggunakan kawat jumper yang kecil seperti biasa. Nah, jumper dari kaki satu ke kaki yang lainnya intinya harus nyambung, tegangannya itu harus seimbang, meneruskan arus, mentabilkan arus, dan arusnya itu menjadi seimbang. Jadi arusnya itu masuk lancar gitu. Oke. Keringkan dan juga bersihkan, kita rapikan seperti biasa. Lanjut kita coba untuk nyalakan kembali HP ini setelah melakukan penjemperan. Dan ini baterainya agak kuat, lalu kita coba untuk melakukan pengecasan ya. Ini mudah-mudahan berhasil dengan melakukan jumper Arvius ini dan tidak ada masalah lagi pada hal lain. Oke, ada 2% muncul logo Poco setelah gue nyalakan. 2% ya. Tadi juga di awal pun juga 2%. Mudah-mudahan sekarang naik dan kita bakal cek arus ampernya. Soalnya tadi kan arus ampernya itu nggak seimbang. Jadi hanya melakukan pengecasan di 0.55 ampere. Sekarang sudah naik 2.88 ampere, 9 volt, hampir 3 ampere. Itu artinya pengecasan sudah berjalan dengan normal. Baterai sudah menampung arus pengecasan dengan normal. Ini artinya HP ini sudah berjalan dengan normal dan alhamdulillah sudah 3% pengecasan. Artinya permasalahan itu sudah temui ya. Dan sekarang kita hidupkan dulu untuk HP Poconya. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa lagi setelah HP ini dinyalakan dan sudah muncul MIUI. Sudah muncul menu utama, sudah muncul dan sudah muncul juga asap rokok ya. Karena happy banget lah ketika ada servisan yang ketika kita membukanya susah, memakan waktu juga, keringat dingin, dan alhamdulillah sudah masuk ke menu utama, sudah berhasil nyala dengan semestinya dan kita pun juga senang ya. Langsung sebat rokok dong dan ngopi santuy. Kecepatan 8 kali lipat dari yang biasanya. Di sini kita lakukan merapikan kembali dan setelah ini kita menyiapkan nota seperti biasa dan kasih garansi 1 bulan ke usernya. Ini sudah berhasil dan HP ini tidak ada kendala lagi setelah kita cek lebih lanjutnya lagi. Jadi sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.